Oke, jadi sekarang kita akan mencoba belajar tentang istilah-istilah yang mungkin teman-teman subscriber belum tahu ya, istilah-istilah dalam dunia bisnis ya. Ada apa aja ini menarik banget, bahkan saya pun baru tahu beberapa istilah ini dan kita akan coba bahas bareng-bareng di sini ya. Oke, the first one. Jadi nomor satu ada istilah yang namanya adalah rank and yank ya. Pernah dengar nggak? Rank and yank. Jadi ini sebuah istilah yang menunjukkan sebuah kasta gitu ya dalam posisi-posisi karyawan di sebuah perusahaan. Misalkan ya ada orang-orang tertentu yang memang dia di posisi elit gitu ya, posisi yang top. Kemudian ada orang-orang yang memang dia hanya bisa ditempatkan di posisi yang middle aja, yang tengah-tengah gitu ya. Tapi ada juga orang-orang yang memang dipaksa kayak gimana pun dia nggak bisa. Jadi dia itu berada di posisi yang paling bawah gitu. Nah ini kontroversial juga ketika ini diterapkan dalam sebuah manajemen perusahaan ya, khususnya untuk mereka-mereka yang posisinya yang di bawah ini gitu ya. Jadi ada sistem ranking di sana ya. Nah yang menjadi masalah adalah kalau misalkan si top manajemennya itu menerapkan bahwa yang paling rendah ini nih posisinya, kalau misalkan dia nggak perform sama sekali, mau tidak mau dia harus out dari perusahaan gitu kan, you got fired. Ya sudah gitu kan, perusahaan nggak butuh lu gitu kan, karena lu nggak bisa ngapa-ngapain, kurang lebih begitulah ya. Jadi ini nama istilahnya tadi saya ulangin lagi adalah rank and yank. Selanjutnya yang kedua, the second one, ada yang namanya mark to market. Ini sebuah sistem di dalam akuntansi ya, mark to market. Jadi mark to market itu artinya adalah si pencatatan ini dia ditujukan untuk mengelabui ya. Jadi dinilai berdasarkan kondisi pasar, padahal sementara dalam pembukuannya dia itu mengalami kerugian. Jadi supaya orang lain nggak tahu bahwa perusahaannya itu merugi, dalam sistem akuntansi ini dia wah ini pasarnya bagus nih, berkembang terus. Padahal perusahaan dia ada masalah di dalamnya, sehingga dalam sistem akuntansinya dia si perusahaan itu dibuat seolah-olah bagus banget gitu ya. Tapi dinilainya berdasarkan kondisi perusahaan, bukan didasarkan pada pembukuannya gitu. Jadi sebetulnya ini tidak aman perusahaan ini ya. Itu namanya adalah sistem pencatatan dalam sebuah akuntansi, namanya adalah mark to market ya. Oke, ingat ya, mark to market. The third one ya, nomor 3 selanjutnya adalah ada yang dinamakan dengan recall ya. Recall, RECALL ya, recall. Jadi istilah ini bahasa Indonesianya kalau diartikan adalah penarikan ya, penarikan kembali. Jadi kalau misalkan kita sudah mendistribusikan barang ya, produk kita, produk perusahaan kita sudah ada di pasaran, ternyata ada something yang wah ini produk ini ada cacatnya lah meskipun sedikit ya. Misalkan kalau misalkan mobil itu airbagnya itu ada trouble ya, kemudian misalkan mesinnya ada macet-macet lah misalkan ya, everything apapun ya, kemudian ternyata sudah beredar di pasaran sangat luas, tapi ini akan membahayakan orang ya karena tidak sesuai dengan spek yang seharusnya, maka barang ini akan di recall ya, diambil kembali ya, ditarik kembali oleh perusahaan. Itu namanya recall. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan swap ya.
S W atau W O T, ya, SWOT. Apa sih SWOT itu? SWOT itu singkatan, ya. SWOT itu singkatan dari strength, kemudian weakness, kemudian O-nya itu adalah opportunity, kemudian T-nya adalah threat atau ancaman. Jadi si SWOT ini kalau dibagi itu jadi dua. Yang pertama itu strength sama weakness, itu bagian internal. Jadi strength itu kekuatan, kemudian weakness itu adalah kelemahan. Jadi apa sih kekuatan dan kelemahan dari sebuah perusahaan itu? Itu kan adanya di internal. Nah, sementara di bagian eksternal, di bagian luar nih sebelah sini, itu yang dinamakan dengan tadi dua terakhir, ya, opportunity sama threats. Jadi opportunity itu adalah peluang, sedangkan threats itu adalah ancaman. Artinya peluang ini kan berasalnya dari luar, ya, ancaman juga dari luar. Nah, keseluruhan ini dinamakan dengan SWOT. Ini akan menggambarkan seberapa kuat Anda, seberapa lemahnya perusahaan Anda, kemudian seberapa bagusnya peluang yang Anda punya dalam bisnis itu, dan seberapa hebat ancaman yang akan Anda terima, ya, ketika Anda menjalankan bisnis tersebut. Itu namanya SWOT, ya, strength, weakness, opportunity, and threats, ancaman. Oke. Istilah yang terakhir yang akan saya sampaikan di video kali ini itu ada yang dinamakan dengan RACI Matrix. Ya, RACI Matrix. R A C I RACI Matrix, ya. Itu ada singkatan juga. Ya, kalau tadi kita ada SWOT, ya, singkatan, ini juga ada namanya RACI. Ya, RACI itu R-nya adalah responsible, ya. Kemudian A-nya itu accountable, ya. Kemudian C-nya itu adalah consulted, ya. Kemudian I-nya adalah inform. Nah, apa sih responsible? Ya, responsible itu adalah menggambarkan siapa sih yang bertanggung jawab dengan sebuah proses yang terjadi di perusahaan tersebut. Yang kedua adalah accountable. Ya, accountable ini adalah siapa sih pemegang keputusan terakhir yes or no. Ya, siapa sih yang bertanggung jawab untuk bisa memutuskan iya atau tidak dalam sebuah proses tersebut. Ya. Selanjutnya itu adalah consulted, ya, dari RACC-nya itu consulted, ya. Artinya adalah menjelaskan siapa sih orang yang perlu diajak konsultasi mengenai sebuah proses yang ada dalam perusahaan tersebut, ya, atau dalam manajemen tersebut, ya. Jangan sampai kita itu ada masalah tertentu tapi konsultasinya salah, ya, salah orang, ya. Misalkan ada something yang di perusahaan ini stafnya kok begini, tapi misalkan konsultasinya langsung ke komisaris, itu sangat salah, ya. Harusnya misalkan konsultasinya adalah ke HR dulu, kemudian atau ke atasannya dulu, ya. Itu adalah consulting. Nah, yang terakhir itu ada yang dinamakan dengan inform. Jadi ini akan menunjukkan siapa aja sih yang orang-orang dalam manajemen tersebut atau dalam proses tersebut atau dalam perusahaan tersebut yang perlu diberi informasi. Jadi hanya diinformasikan saja dia, ya. Misalkan saya sebagai atasan, saya bukan sebagai penanggung jawab proses, bukan juga sebagai pemutus kebijakan yes or no, ya, untuk proses tersebut. Bukan juga orang yang perlu dimintai konsultasi sama yang lain aja, tapi saya cuma butuh informasinya aja, ya, butuh informasinya aja sebagai data pelengkap posisi saya sebagai atasan, ya, itu namanya inform. Ini ada dalam sebuah RACI Matrix. Nah, itu aja tadi. Ada berapa tadi ya? Ada 5, ya, ada 5 istilah yang coba saya kasih tahu gambarannya istilah-istilah tersebut apa. Barangkali di suatu saat teman-teman punya bisnis, kemudian ada partner bisnisnya yang istilah-istilahnya keren, misalkan itu, ya. Kemudian kita nggak ngerti kan, malu gitu, ya. Jadi saya coba sampaikan di sini, mungkin teman-teman bisa belajar banyak juga di sini, ya, tentang istilah-istilah yang mungkin suatu saat teman-teman temui, ya, ketika teman-teman punya bisnis.
Oke, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share video ini jika memang video ini sangat bermanfaat bagi teman-teman dan mungkin temennya teman ya, siapapun itu. Silakan di like, jangan lupa di share, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.